Jika kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka tak ada cara lain kecuali menyandingkan diri kita dengan Al-Quran. Nikmat terbesar Tuhan kepada kita adalah kemerdekaan. Kita diciptakan merdeka, syukuri dengan mau menjadi diri sendiri. Karena Islam seperti gelas bening, yang saat diisi kopi, ia seolah hitam, dan saat diisi jeruk, seolah kuning, padahal ia tetap bening. Matematika Allah bukan dihitung dari seberapa langkah kita ke masjid, tapi seberapa besar kemauan kita. Ibadah yang langsung kepada Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Semakin mengaji, semakin kita paham betapa tak terbatasnya medan makna Al-Quran dan betapa kerdilnya pikiran kita, sehingga kita terus semakin rendah hati, bukan justru semakin sok. Muslim belum tentu Islam, karena bisa jadi umat Islam tidak mempresentasikan nilai-nilai Islam itu sendiri. Jika ada pendakwah Islam yang justru mencerai-beraikan sesama Muslim atas nama perbedaan pandangan, ia berarti telah mengkhianati Nabi, karena Nabi mempersatukan, tapi ia mencerai-beraikan. Kalau Nabi sabdakan bahwa bumi ini semuanya masjid, yang terpikir dalam benak saya bukan keberadaan Tuhan di bangunan Kuba'ah yang kita sebut masjid itu, tapi di mana saya melihat Tuhan dan menyebabkan saya bersujud padanya, di sanalah masjid. Kalau diperintah atau dilarang atas sesuatu yang tak ada alasan rasionalnya, maka di sanalah ketaatan kita diuji oleh Allah. Bagi saya, bentuk penistaan atas Tuhan adalah jika ada orang yang menghina orang miskin atau apapun ciptaannya. Dokter dan obat itu adalah perantara untuk mengetuk pintu kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid bisa roboh, Ka'bah bisa sepi, tapi hati manusia yang beriman akan abadi dalam ketaatan dan kecintaan padanya. Jangan sampai setelah berhijrah, ibadah kita menjadi lebih semangat, namun kita menjadi tidak murah senyum kepada orang lain. Jika seseorang itu bukan saudaramu dalam agama, maka dia saudaramu dalam kemanusiaan. Ibarat kata, dalam satu taman, semua bunga layu dan masih ada satu yang masih hidup. Ingin fokus kembangkan ke satu yang masih hidup, ketimbang meratapi dan menghakimi yang mati. Pertanyaannya, dulu agama turun untuk mendamaikan, sekarang kok justru agama menjadi sumber kegaduhan? Dalam kepedihan apapun hikmah yang lebih besar tergantung dibanding kepedihan itu sendiri. Pembelaan atas nama Tuhan sebenarnya hanyalah pembelaan atas ego suatu kelompok saja. Pendapat kita benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan, sedangkan pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Kita bisa berbeda dalam hal kebenaran, namun kita memiliki visi yang sama dalam hal kebaikan. Begitu seorang merasa pintar, maka saat itu ia berarti bodoh.
sebagaimana begitu seseorang merasa suci saat itu ia sedang kotor. Mengalah bukan berarti kalah, tapi justru puncak kemenangan. Banyak orang yang hanya berislam secara simbolik, tapi tidak berislam secara substansi. Kita bisa berbeda dalam hal kebenaran, namun kita memiliki visi yang sama dalam hal kebaikan. Seringkali kita mengkambing hitamkan orang lain atau sesuatu di luar diri kita, padahal yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Begitupun kadang kita mencari solusi di luar diri, padahal solusi itu sebenarnya ada dalam diri. Peperangan itu bukan hanya tidak selaras dengan ajaran Islam, tapi mengkhianati fitrah manusia yang pada dasarnya membenci peperangan. Semua musik yang mengajak kepada nilai-nilai leluhur, kemanusiaan, perdamaian, ketulusan cinta, kesetiaan, dan lain-lain, itu termasuk musik yang baik. Tiap golongan itu punya pahlawannya, seperti tiap kaum punya nabinya. Saling menghormati para pahlawan, seperti tiap umat harus hormat dari kaum lain. Terlihat buruk di mata manusia, padahal baik di matanya. Itu cobaan yang akan jadi pahala besar. Terorisme itu nyata, ia membunuh, ia membakar rumah ibadah. Sesedikit apapun teroris itu, mereka mengerikan karena jelas kata Al-Quran, satu nyawa dibunuh tanpa alasan benar, seperti membunuh seluruh umat manusia. Mari bersama rapatkan saf barisan melawan mereka. Tugasmu dari Tuhan itu jadi baik, bukan terlihat baik di mata manusia. Mari kita selalu berakhlak dalam mempersatukan, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik akhlaknya dan mempersatukan para nabi dan kaumnya di akhirat.